terhalang untuk membaca dengan saksama apa yang menjadi denyut nadi politik Indonesia hari-hari ini. Dan kemungkinan itu juga diatur oleh Presiden Jokowi supaya tidak terbaca tuh. Karena agak aneh bahwa Pak Prabowo masih justru menaikkan intensi puja-puji pada Presiden Jokowi. Kalau dipuji di dalam keadaan yang mencukupi, mungkin orang oke, Pak Jokowi tentu ada prestasinya tuh. Tetapi kalau terus-menerus diungkapkan bahwa kehadiran Pak Jokowi tidak mungkin diabaikan di dalam rejim hari ini, maka orang akan anggap bahwa suksesi memang tidak terjadi. Yang terjadi adalah pewarisan kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo. Udah sampai di situ analisis kalangan mahasiswa ini. Kalau saya bicara dengan mereka melihat bahwa akhirnya istilah mereka kadang-kala pakai istilah Jawa, presiden hari ini kesirep oleh presiden sebelumnya. Kan itu tidak baik untuk membentuk kembali semacam intuisi bahwa Indonesia sedang ada di dalam arah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Orang tak menduga bahwa ada bayang-bayang Jokowi di dalam pengarahan itu tuh. Nah, supaya itu tidak terlihat dan memang tidak etis sebetulnya kalau dalam bahasa yang terlalu sadis, cawe-cawe Jokowi masih hadir di dalam kabinet Pak Prabowo. Tetapi kita mengerti juga betapa Pak Prabowo mulai kasih sinyal bahwa seperti Presiden mengatakan, saya merekrut kabinet banyak dari kabinet Pak Jokowi, tapi kalau nggak mampu ya silahkan balik badan, kira-kira begitu. Nah, itu juga tanda yang bagus. Tetapi tanda-tanda retorik itu harus diikuti dengan tindakan yang lebih tangible, lebih kentara itu, supaya orang tahu bahwa jejak pikiran Pak Prabowo searah dengan tindakan politiknya. Kira-kira itu yang dimaksud oleh netizen. Balik lagi ke seruan Seremba tadi ya. Ini kita bukan mau sok tahu gitu, apalagi nyinyir gitu ya. Pak Prabowo saya kira nggak boleh menganggap ini sebagai sikap nyinyir dan lucu-lucuan gitu ya. Rumusnya kan setiap kali ada pergolakan di sebuah negara itu baku. Kalau krisis ekonomi dan politik bertemu, ya itu bisa crash. Ya, kalau kita nggak pengen crash landing ya, kita pengennya smooth landing, atau Pak Prabowo minimal juga nanti smooth landing ketika mengakhiri masa jabatannya. Kita tahu bahwa untuk mengukur ketegangan politik atau instabilitas politik atau potensi politik memburuk itu tidak memerlukan analis dalam dari para ahli politik, tapi cukup dengan melihat figur artinya angka-angka grafik di bidang ekonomi moneter atau pasar uang kan. Dan kita menemukan bahwa justru di tengah gencarnya kampanye tentang Danantara,